Berbagai cara dilakukan para wali dalam menyiarkan agama Islam, termasuk melalui pendekatan seni. Sunan Bonang, salah satu wali Allah yang menggunakan seni sebagai sarana dalam berdakwah. Semasa hidupnya, Sunan Bonang yang bernama asli Raden Makdum Ibrahim berdakwah dengan menggunakan gamelan Jawa. Dalam cerita rakyat yang berkenaan dengan kehidupan Sunan Bonang dikatakan bahwa Sunan Bonang ini menyebarkan syiar Islam melalui kesenian. Alat seni yang sangat disukai oleh masyarakat sekitar Tuban itu namanya bonang. Bonang itu kalau dipukul itu suaranya empuk gitu, merdu, dan Sunan Bonang menciptakan suatu gending namanya gending durma. Gending durma ini dimainkan selalu untuk mengumpulkan para santrinya atau calon santrinya dengan memakai waditra bonang, dengan memakai instrumen musik bonang. Karena sangat populer itu, Sunan itu tuh yang suka main bonang kan namanya Sunan Bonang. Dan cerita lain mengatakan bahwa ada perampok ya, penjahat-penjahat yang akan mengganggu Sunan Bonang. Sunan Bonang lalu memainkan bonangnya. Itu sih penjahat-penjahat yang sebelum masuk ke Islam, dia kemudian lunak hatinya dan menyembah kepada Sunan Bonang, masuk Islam. Itu mengenai nama Sunan Bonang. Versi lain menyebutkan gelar Bonang yang disandang Raden Makdum Ibrahim berasal dari nama sebuah desa. Secara umum itu kalimat Bonang itu desa. Sebab waktu itu sebelum Sunan Kalijaga menjadi santrinya Sunan Bonang, dia kan sudah menyampaikan kemana-mana ke daerah-daerah. Otomatis orang daerah-daerah kan belum mengenal kepada Sunan Bonang, hanya orang tua. Akhirnya orang-orang tua-tua tadi daerah-daerah itu menyebut Mbah Bonang. Nah, tempatnya beliau itu rumahnya beliau itu kan di daerah Bonang, di Bonang. Karena belum tahu namanya, belum jelas tahu namanya, hanya dibilang Mbah Bonang, Mbah Bonang. Dua versi menyebutkan tahun kelahiran Raden Makdum Ibrahim sekitar 1440 dan 1460 Masehi. Memang tak ada catatan pasti yang mengatakan tahun berapa beliau lahir. Ada perkiraan tahun lahirnya Sunan Bonang itu 1460-an. Terus meninggalnya 1525. Itu perkiraan ya. Kalau kelahirannya itu istilahnya beberapa versi. Tapi metode catatan yang ada sekarang itu kan lahirnya itu 1465 Masehi. Tapi menurut metode guru saya tak mungkin. Mengapa saya menyatakan tak mungkin? Sebab Sunan Bonang ikut mendirikan Masjid Demak. Sedangkan berdirinya Masjid Demak itu tahun 1478. Kalau 78 dikurangi 65, 13 tahun. Nah ini guru saya menyatakan apakah mungkin Sunan Bonang umur 13 tahun ikut mendirikan Masjid Demak dan sudah punya santri Sunan Kalijaga. Kalau menurut guru saya itu mungkin ditambahi 30 tahun. Jadi bukan 1465 yang kemungkinan besar 1435. Sunan Bonang merupakan anak dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Buah perkawinannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, anak seorang pembesar Tuban, Aryo Tejo. Jadi Sunan Bonang atau istilahnya Sunan Ngampel itu kawin dengan putra Bupati Tuban yang ketujuh.
namanya Ki Ageng Manila. Dalam perkawinan antara Sunan Ampel dengan Ki Ageng Manila itu punya anak 5. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Yang keempat baru Sunan Bonang. Yang kelima baru Raden Kosim Derajat. Dikisahkan Sunan Bonang merupakan dewan wali yang hidup membujang. Namun tidak demikian menurut pendapat para ahli sejarah. Mestinya menikah karena mengikut sunnah Nabi lah. Dia sangat Islam, dia penyiar Islam yang pertama, tidak mungkin membujang. Masalahnya mungkin penutupan, bahwa dia diingkari tidak menikah, mungkin karena ada tujuan lain. Istrinya itu dari kalangan siapa yang tidak diakui oleh pihak keluarga, lalu disebut saja tidak menikah. Karena Muhammad sebagai nabi menganjurkan para pengikutnya untuk menikah. Logikanya menikah. Ilmu itu saya dapat catatan jawaban dari Sunan buku Kiai saya itu, dia punya beristri, berkeluarga. Dia dengan berkeluarga dengan seorang perempuan dari Madura, namanya Biro.